Pernah kepikiran gak gimana sih caranya sebuah cerita bisa langsung bikin kita tegang dari kalimat pertamanya? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya lewat sebuah pembukaan cerita yang klasik banget. Oke, jadi cerita ini tuh nggak pakai basa-basi sama sekali. Nggak ada perkenalan, nggak ada salam pembuka, kita langsung seolah-olah dilempar ke tengah-tengah sebuah pesta yang ternyata udah diambang kekacauan. Ada konfrontasi yang lagi panas-panasnya. Kita langsung disuguhin pertanyaan dari si tuan rumah. Ini tuh teknik yang keren banget namanya in media res. Artinya, kita masuk di tengah-tengah cerita. Dan ini ampuh banget, karena kita sebagai pembaca jadi langsung penasaran. Loh ini siapa? Kenapa kok buru-buru mau pergi? Misteri langsung tercipta gitu aja. Dan jawabannya, wah bener-bener di luar dugaan. Dia nggak ngasih alasan yang biasa-biasa aja. Pemuda ini malah nunjuk satu orang spesifik di ruangan itu, si tukang cukur. Bisa bayangin kan? Suasananya pasti langsung tegang banget. Nah, biar kita ngerti kenapa situasinya bisa meledak kayak gitu, kita perlu mundur sedikit. Coba kita lihat dulu gimana ceritanya si orang asing ini bisa sampai di pesta itu. Coba deh bayangin suasananya dulu ya. Ini tuh pesta makan pagi yang santai, isinya ada sekitar 20-an tamu, kebanyakan pekerja. Semuanya lagi asik makan, suasananya hangat, meriah, pokoknya normal banget. Justru karena normal inilah gangguan yang bakal datang nanti jadi terasa lebih dramatis. Terus tiba-tiba si tuan rumah masuk. Tapi dia nggak sendirian, dia bawa seorang pemuda yang kelihatan keren banget, tampan, pakaiannya bagus. Otomatis semua mata langsung tertuju ke dia kan, suasana jadi sedikit berubah. Tapi, nah ini dia pinternya si penulis. Para tamu sadar ada sesuatu yang aneh. Di balik penampilannya yang kayaknya sempurna itu, ada satu detail kecil yang janggal. Cowok ini jalannya pincang. Ini petunjuk pertama kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke momen puncak tadi. Momen di mana suasana yang tadinya akrab, hangat, langsung hancur berantakan. Disinilah konflik utamanya benar-benar dimulai. Lihat deh perbedaannya. Si pemuda ini, dia berani banget terang-terangan menolak duduk dan nunjuk musuhnya. Sementara si tukang cukur, dia awalnya nggak ada yang perhatiin. Tapi begitu dituduh, reaksinya cuma satu. Mukanya langsung pucet pasi. Ini jelas banget, aksi versus reaksi. Dan ternyata, ini bukan masalah sepele loh. Si pemuda bilang dia udah bersumpah. Sumpah buat nggak akan pernah ada di tempat yang sama. Atau bahkan kota yang sama dengan si tukang cukur. Bayangin, saking kuatnya sumpahnya, dia sampai rela ninggalin kampung halamannya di Baghdad. Jadi ini masalahnya dalam banget, personal banget. Jelas aja para tamu di sana langsung pada bingung. Ya kita juga kan yang dengar ceritanya. Reaksi yang se-ekstrem ini pasti ada alasannya dong. Semua orang pasti nanya-nanya. Sebenarnya ada apa sih ini? Tuan rumah pun akhirnya nanya. Dan pertanyaannya ini mewakili kita semua. Emangnya apa sih yang bisa dilakuin sama seorang tukang cukur? Logis kan pertanyaannya? Profesinya kan biasa banget, kok bisa bikin orang benci dan takut sampai segitunya? Dan inilah jawabannya. Jawabannya benar-benar bikin kaget semua orang. Si pemuda bilang, dialah yang bikin kakiku pincang. Wow, ini nggak cuma ngejelasin kenapa dia pincang dari awal, tapi justru membuka misteri baru yang jauh lebih besar. Nah, dengan tuduhan seberat itu, suasana pesta langsung berubah total. Udah bukan lagi pesta makan-makan, sekarang suasananya lebih mirip kayak ruang pengadilan dadakan. Tuan rumah dan semua tamu langsung mendesak si pemuda. Demi Allah kamu harus cerita. Udah nggak ada lagi yang peduli sama makanan. Semuanya sekarang cuma pengen satu hal, dengerin cerita lengkapnya. Akhirnya, si pemuda setuju buat cerita. Nah, di titik inilah kail narasinya berhasil. Penulis udah sukses bikin semua orang, termasuk kita, nggak sabar buat dengerin kelanjutannya. Perhatian kita udah sepenuhnya terkunci. Jadi, kita ditinggalin sama pertanyaan-pertanyaan besar. Apa sih ceritanya si pemuda ini? Terus si tukang cukur yang dari tadi diam aja itu sebenarnya perannya apa? Ini cliffhanger yang sempurna banget. Dan ini bukti kalau kadang bagian paling menarik dari sebuah cerita itu bukan jawabannya, tapi justru pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita. Itulah hebatnya sebuah pembukaan cerita.